Ketika saya Kabinda mendapat laporan banyak tentang pelaku para kontraktor yang kadang-kadang dijanjikan 3-4 orang dalam satu proyek, sehingga mereka inilah yang menjadi sebenarnya tidak terkontrol dengan baik. Ini adalah momen debat antara dua jenderal kelahiran tanah Sulawesi yang maju sebagai calon gubernur di Pilkada Kalimantan Utara tahun 2024. Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Polisi Zainal Palewang yang lahir di Makassar tanggal 6 Desember 1962 adalah mantan Wakapolda Kalimantan Utara tahun 2018 sampai 2020 dan Gubernur Kaltara tahun 2021 sampai 2024. Walau di biodatanya Zainal Palewang kelahiran Makassar, namun diketahui orang tua Zainal Palewang berasal dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada Pilkada 2024, Zainal Palewang maju kembali sebagai calon berpasangan dengan Ingkong Ala dan diusung 12 partai politik diantaranya Gerindra, Golkar, PKS Hanura, Nasdem, dan lain-lain. Sementara lawan debatnya adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sulaiman. Andi Sulaiman lahir di Maros, Sulawesi Selatan 23 Juli 1967. Andi Sulaiman terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Inteligen Negara Wilayah Kaltara pada tahun 2018 sampai 2022. Andi Sulaiman maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Profesor Andri Paton dengan diusung Partai PDI Perjuangan dan PAN. Perdebatan ini muncul ketika dalam sesi tanya-jawab pasangan Andi Sulaiman Andri Paton yang mendapatkan kesempatan bertanya pada pasangan Zainal Palewang Ingkong Ala menyoroti masalah maraknya korupsi dalam proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Bagaimana keseruan debatnya? Simak di video berikut ini. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurun nilai indeks tata kelola pengadaan Pemprov Kaltara dari 67,0 tahun 2022 menjadi 65,09 pada 2023 dan hanya kategori nilai cukup. Penurunan skor penilaian ini menunjukkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dijalankan Pemprov Kaltara saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja karena nilainya kurang dari standar yang diharapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana upaya Bapak dalam pencegahan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kaltara? Terima kasih. Dirasa cukup? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan pertanyaannya? Dirasa cukup. Baik. Terima kasih. Silahkan pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih kesempatan ini. Kalau seperti itu sudah kita laksanakan semasa kita menjabat ya. Kita berupaya untuk mengefektif efisien segala kebocoran-kebocoran itu. Jadi menurut kami, menurut kita, ke depannya kita harus betul-betul lebih banyak kontrol, evaluasi, itulah fungsinya controlling. Ya dalam segi semua program yang kita lakukan, kita buat perencanaan dari awal, ya harus melalui rapat dengan DPR, ya kita undang juga dari pihak swasta, dari pihak masyarakat, dari pihak stakeholder sebagainya supaya mereka hadir mulai dari perencanaan itu sehingga kita kawasi bersama-sama supaya gampang terkontrol. Kita harus tingkatkan controlling dan pengawasannya supaya tidak ada kejadian yang menyimpang. Dan juga kita selalu bekerjasama dengan pihak-pihak mulai dari inspektoratnya. Kalau ada penyalahgunaan itu pasti akan bocor, itu pasti akan ketahuan. Jadi intinya itu sudah tetap kita tingkatkan pengawasan dan penegak hukum jika ada. Begitu, terima kasih. Terima kasih, kami tambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi Paslon 1 ini untuk kami sudah punya pengalaman. Ya kalau Paslon 1 belum pernah punya pengalaman. Jadi kami ya selalu mulai perencanaan sampai hasil itu selalu kita sesuaikan dengan aturan yang ada, aturan yang berlaku. Dan kita juga melakukan pendampingan oleh aparat penegak hukum yang ada di Kalimantan Utara, yaitu khususnya dari pihak kejaksaan. Sehingga ini untuk menghindari ya adanya peluang-peluang ataupun celah-celah untuk melakukan tindakan korupsi. Waktu Anda habis. Ya, kami silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Cukup, waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini pengalaman yang ketika saya Kabinda mendapat laporan banyak tentang
pelaku para kontraktor yang kadang-kadang dijanjikan 3-4 orang dalam satu proyek, sehingga mereka inilah yang menjadi sebenarnya tidak terkontrol dengan baik. Sehingga kami harapkan kalau penanganan terkontrol dengan baik, dengan jujur, saran saya dengan sistem yang ada sekarang masih bisa dibohong-bohongi, masih bisa bermain dengan tidak bagus. Masih banyak celah. Bagi saya yang terbaik adalah sistem yang ada itu diberlakukan, kemudian diadakan pengawasan terbuka oleh masyarakat, sehingga siapapun yang ikut lelang, yang ikut berkompetisi, dia berhak memvideokan, menyaksikan dan melaporkan di media center kami, agar gubernur mengetahui siapa yang bermain, bagaimana dia bermain, bagaimana dia menipu, bagaimana dia memeras. Itu kita tegakkan dan kita bersihkan semuanya. Baik. Ya, waktu sudah habis.